Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimakumullah. Kembali pada sore yang berbahagia ini sebelum kita laksanakan salat jemaah, terlebih dahulu kita dengarkan kembali tausiah Ramadan yang kembali akan disampaikan oleh Al-Qalam Al-Ustaz Haji Ahmad Suhaidi Grasik. Kepada beliau kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita bersalawat dan bersalam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan dari mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat 127 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang innaka antas samiul alim. Yang kita bahas adalah al-alim, Allah yang maha mengetahui. Di dalam ayat yang lain Allah juga ada menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Shadaqallahul azim. Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka Dia Allah maha mengetahuinya. Apa maksud daripada Allah maha mengetahui di sini? Beberapa penjelasan para ulama, ahli tafsir, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Maka dengan kita Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam setiap melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, kita tanamkan di dalam hati 3 hal. Yang pertama, kita tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, yang perlu kita tanamkan, kita tidak punya apa-apa. Apapun yang kita rasa kita miliki, maka itu hakikatnya bukan milik kita. Kenapa? Allah sudah mengingatkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa saja yang ada di langit maupun apa saja yang ada di bumi. Nah, yang ketiga, hendaknya dengan kita juga mengetahui di dalam hati kita dan punya keyakinan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan kita ketika melakukan apapun yang kita lakukan, cukuplah bagi kita apa yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah dan dibalas oleh Allah. Sehingga hal tersebut akan mendatangkan ikhlas dalam beramal. Tapi kalau kita berbuat mengharapkan sesuatu dari makhluk, yang setiap yang datang dari makhluk itu hakikatnya pun juga milik Allah, atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah. Apalagi hanya sekedar
apresiasi dalam bentuk ucapan, wah mantap, wah hebat, pujian-pujian, yang semuanya itu tidak mendatangkan sedikit pun manfaat bagi kita. Kenapa? Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah, la nafi'a wa la dar illallah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali adalah Allah. Seorang penceramah misalnya, Ustaz, sengaja Ustaz ceramahnya pas tahu nanti honornya besar, semangat ceramahnya. Tahu kalau honornya kecil, enggak kekuliahan nih berceramah, singkat padat selesai, assalamualaikum saja. Itu namanya orang yang mengharapkan dari apa yang dilakukannya dari suatu kebaikan dari makhluk. Itu orang yang hina. Kenapa? Karena berharap itu yang paling benar adalah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan keyakinan kita, akidah kita, bahwasanya tidak ada satupun nikmat yang kita dapatkan dalam hidup di dunia ini, bahkan nanti di akhirat, kecuali datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita dapatkan kecuali ianya datang dari Allah. Maka itu jangan sampai dengan kita sholat malam mungkin sampai ngantuk. Ketika siangnya lalu kita tunjukkan sikap seakan-akan kita ini sudah banyak beribadah supaya orang bertanya, "Ngapa pagi ya ngantuk ke aja? Tadi malam salat lahir sampai subuh." Ya apa gunanya? Ada yang orang kehilangan suaranya, wah habis suaranya sidin lah ya kayak Yuseri ya. Ngapa habisnya? Anu ya tadi itu banyak bangun baca Al-Quran ya sampai 1, 2, 3 hari khatam 30 juz. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Tidak menimbulkan manfaat dan tidak menghindarkan dari suatu mudarat, bahkan menghilangkan pahala kebaikan kita. Maka itu seorang ulama Abdullah Al-Haddad mengatakan dalam sebuah syairnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa batihali syahidun li biftiqari. Yang artinya, cukuplah bagiku ilmu Tuhanku yang mengetahui setiap apa yang ku minta dan setiap apa yang ku ikhtiarkan dalam hidup ini. Maka setiap doa yang ku panjatkan, setiap rintihan keluhan-keluhan yang ku sampaikan hanyalah sekedar sebagai bukti bagiku terhadap Allah nantinya bahwasanya aku menghambakan diri kepadanya. Jadi dengan kita yang melakukan amal ibadah apa sebagainya, enggak perlu orang tahu. Cukup bagi kita Allah mengatakan sudah selesai. Kenapa? Apapun nanti yang kita dapatkan, baik dalam bentuk apresiasi dari makhluk, hakikatnya juga dari Allah. Pahala tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan pahala kepada kita kecuali hanyalah Allah Azza wa Jalla. Itulah innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Bila mana ada salah khilaf mulai dari tadi malam, subuh dan zuhur tadi hingga asar ini dalam segala penyampaian belum minta ampun, minta ridho dan minta maafnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultur kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dari tadi malam sampai sore hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.